Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat jelang pulang dimanapun. Selamat sore. Selamat sore para anak kita karena jelang pulang ya selalu sore. Sobat jelang pulang dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Pak Jadul Salam Saya Rana Adikirna. yang akan menemani sobat jelang pulang dengan obrolan-obrolan santai. Jadi hari ini kita mau bahas apa Pak? Kita hari ini mau ngebahas soal sebuah berita. Mm-mm. Berita yang viral Viral. terkait 4 gadis yang menjadikan konflik di Palestina sebagai lelucon. Iya, iya, iya. Aku juga sempat ikutin beritanya dan memang sekarang udah meminta maaf juga. Iya betul, sudah Heeh. meminta maaf Dan juga. kita disclaimer juga hal ini kita mau bahas ini bukan untuk menyalahkan si adik-adik kita ya, Iya tapi bukan. kita ingin melihat apa sih sebenarnya hal yang melatar belakangi hal ini terjadi dan ini Nah, jadi ini menjadi evaluasi bersama, menjadi perbaikan bersama karena kalau kita tarik garis besarnya bahwa si adik-adik kita ini sebagai korban sebetulnya sebagai korban, jadi dia sebenarnya nggak ada maksud untuk menghina, apalagi untuk melecehkan, melecehkan mempermainkan gitu dan kan sebagainya. rakyat Palestina yang sedang menjadi korban perang saat ini gitu. Karena kita juga sepakat bahwa hal ini merupakan duka bersama, duka dunia Hmm. juga. Semoga kejadian-kejadian buruk di sana segera berakhir dan tidak ada lagi korban-korban. Karena kan kebanyakannya korbannya warga sipil ya Pak. Nah iya, Mm. kebanyakan yang jadi korban adalah warga sipil dan itu adalah konsekuensi dari perang itu sendiri gitu. Baik, Kodar, langsung saja nih. Gimana tuh Menurut Pak? menurut analisa dan riset-riset Warana, sebenarnya itu hal ini dilatar belakangi dengan apa sih? Itu kan sebetulnya dari video viral tersebut gitu ya, Mm-mm. yang menunjukkan beberapa adegan ketawa-ketawa, Mm-mm. terus ucapan-ucapan yang sebetulnya itu tidak baik untuk diucapkan gitu ya. Mm-mm. Sebagai contoh seperti ini, ketika gadis-gadis tersebut sedang makan di salah Mm-mm. satu restoran cepat saji gitu ya, lalu mengatakan bahwa ini daging anaknya Mm-mm. Palestina gitu. Aduh, Terus ada saus disebutnya apa, darah darah. anaknya Palestina. Terus ada tulang disebutnya apa, tulang anak Ya Palestina Allah kayak Akbar. gitu. Nah itu sebetulnya menunjukkan sikap perilaku yang sebetulnya itu kurang memiliki empati gitu ya. Nah, ini Tidak dia. memiliki empati seperti itu. Nah, itu dia para anak kan menurut kita empati itu kan merupakan rasa yang lumrah dimiliki oleh orang kebanyakan ya. Iya. Nah, tapi tiba-tiba saat ini kok adik-adik kita seakan tidak memiliki itu. Nah iya Berarti kan betul. yang harus kita gali itu kenapa hal yang dasar nih kita aja punya, para anak punya, Iya. tiba-tiba adik kita kecil, adik kita bersama ini kok enggak gitu. Nah Berarti kan banyak hal yang harus kita evaluasi para anak. Kalau menurut riset para anak ini ke arah mana dulu sih ini sebenarnya kalau memang kita mau bahasanya tindakan pencegahan nih biar hal ini tidak hmm, terjadi pada kita, keluarga kita, di sekitar kita. Dari mana dulu? sebetulnya ya saya kan secara ini ya, pandangan saya secara sosial gitu ya, perlu kita telaah dari dimanakah si anak ini dia tumbuh dan berkembang Berarti seperti itu. lingkup kecilnya keluarga mungkin ya? Iya, lingkup kecilnya keluarga, karena kan keluarga sebagai komunitas terkecil dari masyarakat gitu Iya, iya ya. benar-benar Ini benar. sangat menentukan. Kita perlu mengetahui juga gitu kenapa tiba-tiba si gadis ini itu bisa berperilaku seperti itu gitu. Itu perlu Iya, ditelaah. iya aku setuju sih ya karena Mm-mm. gimana juga keluarga ya sebagai filter awalnya. Iya betul. Apakah di keluarga itu si gadis ini sudah mendapatkan pendidikan yang cukup gitu ya, yang baik gitu ya, atau misalkan didikan seperti apa juga yang orang tuanya terapkan kepada si anak gadis ini gitu. Kadang kita selalu luput mengenai didikan terhadap apa, didikan tentang budi pekerti gitu Pak, tentang etika dan tata krama, itu kadang kita selalu luput gitu untuk memberikan itu kepada keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita gitu kan, seperti itu Pak. Benar juga Pak Nana karena menurut kita bersama bahwa budi pekerti itu kan sifatnya bukan teoritis ya, Iya. tapi praktek yang mana dicontohkan dan ditiru. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita lagi bagaimana nih saya contohnya yang sudah menjadi seorang ayah itu banyak hal-hal yang biasa aku lakukan tapi tidak aku lakukan di depan anakku. Contoh kecilnya mungkin berkata-kata Nah kasar, iya betul Pak. kemudian bertindak tanduk seperti apa, menjaga kebersihan, Mm-mm. mencontohkan tanggung jawab. Misalnya aku kan kalau sebelum punya anak atau masih bujang kalau makan snack sambil nonton itu bungkus kemana-mana. Tapi ketika Mm-mm. udah punya anak kan itu gimana makannya rapi, duduk, setelahnya dirapikan dan dibuang pada tempat sampah. Nah seperti itu pembiasaan-pembiasaan kecil itu yang sudah harus dilakukan oleh kita sedini mungkin dan
biasanya kan dari hal-hal kecil ya Pak Rani. Dari hal-hal kecil gitu, dimulai dari yang terkecil gitu. Sebetulnya saya yakin gitu ya, setiap orang tua pasti adalah mengajarkan sedikitnya itu yang namanya etika dan tata krama Pasti ya. Pak Rani. Pasti diajarkan gitu Minimalnya kan. ketika ada keluarga yang datang salim gitu ya, nyapa salim. Tapi kadang nih Pak, ketika etika dan tata krama itu sudah diajarkan kepada anak gitu ya, itu bisa jadi anak itu akan tetap lupa dengan apa yang namanya etika dan tata krama itu ketika dia berada di lingkungan sosialnya, lingkungan tempat tinggalnya, kayak gitu. Itu apa ya? Itu sangat sangat berpengaruh juga terhadap tumbuh kembangnya seorang anak kayak gitu Pak. Oh iya juga ya, misalnya di keluarganya nggak boleh begini, tapi di lingkungannya seperti hal ini tuh dianggap lumrah dan biasa. Betul kayak gitu. Tapi kan karena kalau misalnya udah ada dua nilai yang berbeda nih, biasanya kan secara tidak langsung sadar atau tidak sadar mereka akan ada perang batin loh. Di rumahnya misalnya nggak boleh begini, di luar boleh begitu, kan mereka secara tidak langsung ada perang batin dalam diri yang mengatakan sebenarnya itu nggak boleh loh kata orang tua saya gitu. Tapi berarti kan mereka mungkin melakukan ini curi-curi sama pengetahuan keluarga dan sebagainya. Nah, menurut aku nih di proses perang batin inilah tetap si anak atau kita itu yang mengambil keputusan apakah kita mau mengikuti baiknya di keluarga atau mengikuti bolehnya di lingkungan. Nah, jadi kan itu yang harus dimiliki lagi kan. Bagaimana kita bisa memanage itu. Walaupun misalnya kata keluarga kita ini tidak boleh dan di luar boleh, kita tuh punya nilai kita mau ikut yang mana nih keputusan. Tapi kalau kayak gitu pas seenggaknya gitu kan apa yang telah orang tua kita ajarkan itu kan menjadi sebuah pengenalan awal gitu. Sebagai filter juga ya. Sebagai filter juga terhadap mana baik mana buruk, mana benar mana salah kan seperti itu. Dan saya pun yakin bahwa orang tua sebetulnya nggak ada ya yang ngajarin tidak baik gitu, pasti mengajarkan hal-hal yang baik insya Allah gitu. Nih sepengalaman saya ya sebagai anak ya, pasti orang tua itu kan mencontohkan hal-hal yang baik, mulai dari tutur katanya, mulai dari kebiasaannya dan sebagainya. Tapi kan karena tidak semua anak di Indonesia ini tumbuh berkembang dewasa di keluarga yang memang harmonis dan lengkap begitu Pak Rana. Betul Pak. Jadi ini juga menjadi kita jangan cepat juga menyimpulkan bahwa teman-teman kita itu banyak loh yang lahir dari keluarga yang maaf ya misalnya broken home, tidak lengkap atau seperti apa. Nah menurut aku selain dari keluarga, lingkungan, berarti kan satuan selanjutnya adalah dunia pendidikan itu sendiri ya. Betul Pak. Sekolah dan lingkungan sekolahnya. Kalau melihat begini kira-kira apa nih Pak Rana? Kita perkuat lagi karena udah bagus pendidikan Indonesia, hanya karena 1-2 orang yang seperti ini kita menyalahkan pendidikan enggak juga ya. Tapi mari kita evaluasi kira-kira ke arah mananya. Apa sih yang membedakan zaman dulu kita sekolah sama zaman sekarang? Baik, kayaknya kalau ngebahas itu kayaknya dari Pak Fajar dulu gitu kan. Pak Fajar sebagai seorang yang lebih senior dari saya gitu ya, mungkin mengalami dari generasi ke generasi itu mengalami gitu kan perubahannya kayak gimana. Kayak gimana tuh Pak? Kita minum dulu deh biar santai dulu ya. Nah, kalau berbicara perubahan dan bedanya ketika berbicara tentang hal-hal mendasar kayak tadi kan mulai dari empati, sopan santun dan sebagainya. Mungkin waktu zaman dulu mah Pak Rana. Gimana tuh Pak? Setiap angkatan itu punya informasi, punya sikap dan kebiasaan mereka sendiri-sendiri Pak Rana. Misalnya, kebiasaan saya, main saya seperti ini. Kebiasaan kakak saya, mainnya dan kebiasaan itu ya udah itu tuh ada gap yang mana aku tuh nggak tahu anak usia segitu teh ngapain sih. Nah kalau misalnya mereka tahu pasti ya apa yang dilakukan oleh anak di usia di bawah dia, tapi kita tuh nggak bisa mengakses kebiasaan apa, perilaku apa yang dilakukan sama angkatan di atas kita karena gap informasi itulah ada buruk dan baiknya. Hal-hal buruknya itu kita belum tahu karena belum tahu jadi tidak melakukan. Nah seperti itu mungkin karena keterbukaan informasi hari ini ya Pak Rana. Jadi yang harusnya informasi itu tuh belum diketahui dan dikonsumsi anak. Belum waktunya mengetahui itu. Nah, ketika mata itu kan jadi tidak bijak menyikapinya. Nah, gitu Pak. Itu juga salah satu hal yang jadi faktor penyebab kenapa anak-anak bisa sampai seperti itu kan karena sekarang kan kita di era apa ya, di eranya digitalisasi ya Pak ya. Yang udah nggak ada lagi batasan informasi ya, bisa diakses siapa aja, kapan aja dan di mana saja. Bahkan informasi yang ibaratnya
yang harusnya terhalang oleh letak geografis tapi kan bisa ditembus sama yang namanya dunia digital ini gitu kan, dunia ini memang jadi suatu kekhawatiran gitu ya Pak, buat semua orang tua mungkin ya. Ini menjadi apa ya, kalau kata kita trigger ya. Trigger gitu kan. Biar kita tuh benar-benar waspada. Waspada gitu. Karena orang tua dengan adanya dunia digital saat ini tuh mereka harus lebih waspada, harus lebih awas gitu. Harus lebih apa ya, lebih rajin untuk mengkontrol gitu, mengawasi anak-anaknya gitu kan. Apakah anak-anak ini sudah menggunakan gadgetnya ya dengan baik gitu ya, apakah mereka sudah bersosial media dengan baik gitu ya, ini perlu diawasi gitu kan. Ini agak mengerikan kalau misalkan kita enggak dilepas kontrol begitu aja ya, dilepas begitu aja gitu. Contohnya ya banyak kan kejadian-kejadian yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak-anak tapi malah dilakukan gitu. Iya, maksudnya kalau kita bandingkan kita di usia dia, kita mau pada saat seusia itu masih ngapain, kalau dia kok udah jauh banget jauh banget gitu. Dan menurut saya juga seperti ini ada contoh kecil Pak Randa, kayak gaya bahasa nih teman-teman ya. Itu kan kalau misalnya gaya bahasa orang yang sudah berapa belas tahun ke atas, itu kan seperti itu ya gaya komunikasinya. Tapi ketika itu dilakukan oleh anak di bawah umur, komunikasinya seperti itu, kan jadi tidak bagus ya. Jadi buat teman-teman, ketika kita yang sudah dewasa ini bergaya bahasa seperti itu, yang seperti tidak baik itu, kan hanya pada teman kita aja. Kita nggak mungkin mengatakan itu kepada usia di bawah kita, apalagi ke atas kita. Iya, betul. Tapi ketika si anak kecil yang mengkonsumsi itu, dia lakukan itu ke temennya, ke adiknya, bahkan ke kakak dan mamanya juga. Mungkin Pak Rana pernah lihat deh fenomena ketika kita lewat di sebuah gang, tiba-tiba ada anak kecil yang tiba-tiba mengatakan hal yang memang tidak pantas kepada kita gitu, sebagai misalnya aku pengendara motor deh, tiba-tiba di jalan mengatakan apa gitu kan, kaget juga. Bagi duit dulu, baru boleh jalan. Bagi duit, buruan bagi duit. Bagi duit. Bagi duit. Bagi duit, bagi duit. Bagi duit, bagi duit. Bagi duit. Bagi duit. Bagi duit. Saya minta maaf atas kali. Itu cuma bohongan. Kebenaran. Jangan diulang lagi ya. 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 Tapi dia mengatakan itu dengan tidak maksud ke situ Farana. Tapi dia merasa itu tuh bersenang-senang aja, padahal kalau kita yang ngerti kata-kata itu kayaknya nggak banget. Iya. Nah mungkin ini juga yang harus menjadi pengawasan ayah bunda di rumah ketika si anak memegang gadget, kan itu gak ada batasannya. Gak ada batasannya, betul. Apalagi ayah bundanya yang belum tahu, misalnya YouTube itu ada YouTube Kids-nya. Iya. Handphone itu bisa dibatasi aksesnya, mulai dari aksesnya, waktunya dan sebagainya. Itu kan belum teredukasi sejauh itu ya untuk penggunaan gadget. Padahal kalau misalnya teman-teman tahu bahwa ternyata YouTube Kids dan pembatasan buat anak itu ada loh di smartphone kita seperti itu. Kira-kira ini Pak Rani, kita balik lagi ke fenomena adik kita yang tadi itu. Berbicara lingkungan dan keluarga, itu kan berarti ada miss ya. Ada miss, betul. Dan miss itu kan kalau di angkatan aku tadi ya, jadi membedakannya itu karena keterbatasan informasi. Jadi hal-hal yang dilakukan generasi kita sebelumnya itu kita nggak tahu, mulai dari gayanya, apa aja yang dipakai, dikonsumsi dan sebagainya. Kita tuh fokus pada dunia kita. Misalnya aku usia berapa tahun, mainan aku tuh cuma sebatas kelereng dan layangan. Aku tuh di situ aja berkutatnya gitu. Berkutatnya, iya. Sama saya juga masih mengalami. Oh berarti Pak Randa dan aku nggak jauh ya, maksudnya masih di itu. Tapi kan kalau zaman sekarang kayaknya permainan yang memang anak usia yang sudah matang itu anak-anak bisa akses gitu ya. Iya. Padahal itu kan sesuatu hal yang katakan bukan kategorinya atau mungkin tidak sesuai dengan usianya gitu. Karena kan semua juga para produsen apapun pasti udah ada peruntukannya ya Pak Randa. Peruntukannya, makanya saya tuh nggak tahu sih ya. Ini mah asumsi saya aja sih ya. Walaupun nanti saya seandainya udah punya anak gitu, mungkin bakal dikasih gadgetnya itu ketika kelas 9 SMP mungkin gitu ya. Maksudnya punya gadget sendiri gitu. Iya, baru dikasih gadget sendiri itu ketika kelas 9 SMP atau kelas 10 SMA.
Kayaknya seperti itu sih, Pak. Karena memang ketika di usia itu udah bisa memilah ya, Mm-mm. mana yang peruntukannya, mana yang bukan peruntukannya. Iya. Karena memang karena ketika kita memegang gadget itu, kayaknya batasan itu ya bukan sistem, menurut aku yang paling canggih adalah moral kita deh kayaknya. Iya. Bagaimana si anak nih, teman-teman, diberikan batasan moral dulu deh. Baik benar tuh di titik mana sih batasnya. Jadi ketika sudah kuat di batasnya, walaupun batas itu tidak terlihat, dia tidak akan melewati itu. Iya. Jadi apa ya? Intinya jadi orang tua mungkin harus cerewet juga ya, Pak. Cerewet Terkait dalam hal-hal arti tersebut positif gitu ya. Iya. Bahwa inget ya, kalau misalkan kamu kayak gini, kamu bakal seperti itu. Kalau misalkan kamu kayak gitu, kamu bakal seperti ini. Nah, artinya ketika kita ngasih arahan, kita juga harus bisa ngasih akibat apa yang akan muncul Iya, nanti karena gitu kan. memang biasanya teman sobat jalan pulang, anak-anak di usia tertentu tuh dia belum tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Iya. Karena mungkin dia belum kepikiran ketika dia melakukan ini, efek jangka panjangnya ini loh. Iya gitu. Dan kita juga sebagai orang tua harus menanamkan kesadaran untuk bertanggung jawab. Betul. Jadi dari apa yang dia lakukan selalu ada konsekuensinya. Iya, Jadi iya. ajarkanlah kepada anak-anak kita, saudara kita, ataupun orang-orang di sekitar kita bahwa kita tuh harus berani bertanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Ketika kita tidak sanggup mempertanggungjawabkannya, mendingan jangan dilakukan. Nah, iya betul. Nah, itu kan hanya sependek kata itu, tapi kalau itu dipraktekkan, insya Allah hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk bertanggung jawab tuh, apalagi hal yang sifatnya kasus besar itu nggak akan terjadi. Iya, gimana ya? Saya juga jadi bingung karena saya sendiri kan sebetulnya masih belia ya, masih lajang gitu, masih bujang gitu ya. Saya sebetulnya belum sampai pada fase di mana susahnya ngurus anak yang mau remaja gitu. Aku juga masih belum ya, masih anak baru 3 tahun ya, masih pengenalan sekitar ya. Sekarang kan lelahnya cuma menjawab pertanyaan ini apa, ini apa. Tapi kan kalau itu masih ringan ya dibandingkan bagaimana ya itu tadi kata para anak. Ya contohnya kita deh waktu dulu remaja kan banyak sekali kita berkonfrontasi dengan orang tua. Mungkin orang tua kenapa melarang hak itu karena tidak tahu efek bahaya kalau ini si anak dibiarkan di jalur itu. Karena orang tua lebih tahu, tahu. Dan melalui pengamatannya atau bahkan mungkin dari pengalaman sendiri gitu ya, dia lebih tahu gitu hal apa yang akan terjadi kalau misalkan sang anak melakukan A, maka akan terjadi A. Ketika sang anak melakukan B, maka akan terjadi B. Kan seperti itu ya, Nah Pak. itu. Nah ini juga nih sobat jalan pulang, mungkin ini kan nanti ada penonton kita yang masih usia remaja, anak sekolah. Jadi kita tuh harus pandai dan bisa mengambil maksud aslinya sih dari arahan-arahan orang tua. Dan kita juga harus menyadari bahwa nggak semua orang tua menyampaikan itu dengan baik dan benar ataupun bisa diterima anak-anak muda. Dan anak-anak muda ketika nanti misalnya diarahkan apalagi dimarahin, itu jangan langsung menyimpulkan mama kita tidak sayang kita. Justru itu adalah bentuk sayang. Sayang. Jadi nanti nih, ini mungkin agak-agak sedih. Kita itu suatu hari akan kangen dengan omelan orang. Betul sekali. Apalagi ketika sudah tidak ada. Iya kan? Sebenarnya ketika nanti kita paham itu ketika kita sudah menjadi orang tua, oh dulu mama papa begini tuh intinya mah karena saking sayang. Jadi dia berkata yang sifatnya itu mungkin saat itu belum kesampai sama kita kan, karena memang yang orang tua katakan kan prediksi ya. Kalau ini begini nantinya begini, dan kebanyakan kita memikirkan oh ini ngekang sekali, membatasi sekali. Padahal kalau kita ikuti orang tua itu sayang dan selalu orang tua manapun tidak pernah melarang atau membatasi anak-anaknya dalam hal-hal positif. Justru negatif yang dilarang itu. Jadi bahkan saya pun pada akhirnya gitu bisa jadi refleksi terhadap diri saya sendiri, gimana ketika saya menjadi seorang anak gitu ya, sikap saya kepada orang tua seperti apa gitu kan. Lalu sebetulnya apa yang diinginkan oleh orang tua saya gitu, dengan orang tua saya berperilaku seperti ini, berperilaku seperti itu. Sebenarnya saya pun ingin cepat menyadari hal-hal apa sih yang sebenarnya ingin orang tua saya sampaikan gitu, sehingga akhirnya orang tua saya bersikap seperti itu dan seperti ini, seperti itu. Ya gimana ya? Kebayang nggak Pak? Iya kebayang, karena aku juga di fase itu pernah jadi berbelit ini ngomongnya. Jadi kita juga semuanya kan melewati fase yang sama Pak. Bagaimana dari anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi orang yang sebelum dewasa, kemudian dewasa, berumah tangga. Sebenarnya fasenya itu sama-sama aja. Nah, yang kita takutkan yang mana fase ini tuh loncat Pak. Wah, itu
Itu kalau loncat gimana tuh, Pak? Misalnya ada anak-anak yang berperilaku dewasa Oh. dan ada orang dewasa yang berperilaku seperti anak-anak. Oh Kenapa iya. bisa itu terjadi? Karena fasenya dia nggak mengikuti fase seharusnya. Jadi ada orang anak dewasa yang kekanak-kanakan, ada anak-anak yang melakukan hal-hal dewasa. Sedangkan itu kan hal-hal yang bahaya. Itu kalau orang dewasa yang kekanak-kanakan itu konteksnya gimana dulu nih? Kan kadang ada orang dewasa kekanak-kanakan itu mungkin gara-gara ada banyak hal yang belum terwujud di masa kecilnya dan dia wujudkan di masa saat ini di masa dewasanya gitu. Ini mah itu lebih kemana kira-kira? Kalau menurut saya yang serem nih, kalau misalnya yang kata Parana, misalnya aku waktu kecil nggak beli PS, terus udah gede beli PS, itu kan masih halnya sebatas itu ya. Oh iya. Masih ya begitu. Tapi yang paling seru sikap. Jadi sikap kekanak-kanakan itu yang mana emosional, terburu-buru, reaktif. Itu kan yang hal sikap-sikap yang kayak gitu sebenarnya sudah tidak bisa dilakukan sama orang dewasa. Aku pernah dengar kata-kata seorang bijak, katanya semakin kita dewasa, semakin hilang emosi kita. Iya. Semakin hilang keterburu-buruan kita. Semakin hilang kesembronoan kita. Nah, kata-kata yang tadi kusebutkan itu kenapa bisa menghilang? Karena kita sudah berpengalaman ketika kita mengikuti kesembronoan, keemosian dan sebagainya, bukan hal yang baik yang kita dapatkan. Nah, pengalaman itu Parana yang harus dimiliki sama setiap individu manusia. Kembali kepada experience dia. Biar dia itu merasakan itu tuh bukan katanya tapi pengalaman hidupnya. Karena ketika sudah menjadi pengalaman hidupnya, itu akan melekat menjadi karakter dirinya. Betul. Dibandingkan dari hanya katanya dan katanya. Nah, maka dari itu kayak yang tadi aku katakan, bahwa fase-fase itu ya harus berjalan semestinya. Anak-anak ya dengan dunia anak-anaknya, remaja dengan dunia remajanya, kemudian pra-dewasa dengan pra-dewasanya, ketika dewasa pun dengan dewasanya. Mungkin kita banyak nih kasus-kasus di hari-hari ini yang kata kita, lah kok bisa kejadian ya, aku dengan usia segitu kayaknya belum ke situ deh. Contoh kecilnya deh Parana, kita di dunia anak-anak kita sekarang ini siswa. Nih, apa tuh Pak? Parana? Ya. Dari kapan Parana tahu sepatu mahal dan tidak mahal? Dari kapan Parana tahu tas itu mahal dan tidak mahal? Kayaknya saya tahu mahal dan tidak mahal itu ketika menginjak bangku SMA sih Pak. Iya kan? Iya kan? Karena ketika menginjak bangku SMA itu saya mulai mengenal merek mungkin. Merek, harga gitu kan, brand. Tapi di bawah itu kita masih buta kan? Iya, di bawah itu kita masih buta. Contoh kecilnya aku waktu SD. Mau mama papa aku beliin baju apa, sepatu apa, tas apa, nggak pernah ada komplain. Iya. Karena memang lingkungan aku saat itu yang nggak datang tahu mana yang bagus mana yang jelek, yang penting pakai aja. Tapi yang sedihnya zaman sekarang ada anak SD yang nggak mau sekolah karena katanya sepatunya itu tidak sebagus teman-temannya dalam artian harga dan merek ya Pak. Kok bisa sampai ke situ Pak? Maksud aku kan berarti ini kembali kepada mungkin ini menjadi apa ya, kita juga walaupun masih kecil-kecil kan sebagai pengguna media sosial ya, penggiat media sosial juga, yang mana memperkenalkan informasi dan sebagainya. Mungkin ini adalah ketika dia melihat tontonan, ada influencer atau apa yang menjelaskan, ini barangnya bagus loh, mahal loh, mereknya ini loh. Jadi ketika melihat merek ataupun benda di bawah itu, dia jadi punya keinginan untuk membeli barang yang serupa. Tidak apa-apa kalau ingin mah. Tapi yang lebih serem itu dia menjudge benda di bawah harga itu, benda di bawah merek itu menjadi benda yang jelek dan bisa diolok-olokkan. Itu ya olok-olokan karena nggak dipakai sama influencer tadi, nggak dipakai banyak jadi orang. Bahasanya dibilangnya bukan sepatu jelek itu dari bentuk atau apa ya, tapi dari nilai yang sifatnya itu kayak apa? Stigma. Iya. Jadi ini kalau pakai ini baru bisa dikatakan keren. Ini nggak keren, padahal kan sama-sama secara fungsi dan bentuk sama aja ya. Buat sepatu gitu. Jadi makanya nih buat teman-teman juga yang sekarang sudah usia dewasa, cobalah bagaimana kita menahan diri untuk memperkenalkan hal-hal yang semacam itu. Masih banyak hal loh, nggak cuma dari benda ataupun apa. Iya kayak gitu. Yang mana memang ada beberapa informasi yang memang belum loh saatnya untuk dikonsumsi. Nah sebetulnya betul informasi belum saatnya dikonsumsi dan setiap informasi memiliki kategorinya sendiri. Jadi ini lebih kemana nih kalau kayak gini?
apakah lebih salah informasinya, salah anaknya, atau salah pengawasan atau didikan lingkungannya? Nah, ini memang Kayak gitu. menjadi evaluasi dari semuanya ya. Mulai dari pemilik informasi, penyebar informasi, platform yang menumbuhkan informasi, sampai ke penerima informasi, sampai sebelum ke penerima informasi kan ada yang kata Farhan tadi, pengawasan. Nah, itu kan semua dari yang aku sebutkan itu semuanya dalam keadaan, kalau bahasa perang tuh dalam keadaan lengah, terbuka pertahanannya, jebol dan gampang ditembus. Jadi ini menjadi evaluasi bersama yang mana dari setiap titiknya sudah harus sadar. Ini memang harus dari kesadaran kolektif, Pak. Nah, kesadaran kolektif nih Pak. Ngomongin soal kesadaran kolektif. Mungkin nggak menutup kemungkinan juga ya Pak. Bahwasanya ada aja anak yang memang dia udah dewasa, udah bijak dari kecil ya Pak ya. Udah sadar gitu. Tapi kan ada kenyataannya lebih banyak anak yang belum mengerti atau belum memiliki kesadaran yang cukup tepat, atau mumpuni yang cukup gitu kan. Kadang untuk mencapai kesadaran ini kan tetap gitu kan kita harus ada lingkungan yang mendidiknya kayak gitu, orang-orang di sekitarnya gitu. Kalau kita ibaratkan anak itu handphone dan yang tadi kita sebutkan kesadaran itu softwarenya, tetap itu harus ada yang install dulu. Nah, proses installnya itu dari satuan terkecil, keluarga. Keluarga itu yang bagus. Kalau kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, setiap apa yang dilakukan oleh baginda Rasul kita itu sedikit sekali yang dibicarakan, kebanyakan kan dari contoh. Iya. Jadi satuan terkecil keluarga ini menjadi pengingat pada saya sebagai orang tua bahwa ya contoh, anak itu lebih enak bukan sholat nak, tapi kita sholat, ajak yuk sholat nak, begitu, dibandingkan kita nyuruh doang tanpa kita melaksanakan. Nah, ini sedikit cerita juga, anak mama saya itu semuanya cowok. Cowok. Dan tidak ada satupun dari ke-6 anak mama saya itu yang merokok. Wah, serius Pak? Nggak ada. Sampai sekarang? Sekarang nggak ada. Oh, lu nggak, si luar mama biasa, itu nggak pernah ngelarang adanya merokok, nggak pernah nyuruh apalagi. Tapi kenapa kita secara alam bawah sadar kita tidak merokok? Karena si papa tidak merokok. Nah itu menurut aku contoh real dan nyata bahwa ketika hal itu tidak dilakukan orang tuanya, anaknya nggak akan melakukan. Ini nggak ada instruksi loh. Berarti ya kalau kayak gitu ayah Pak Fajar berhasil memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Ada ceritanya. Satu dari kakak, 2 dari kakakku dan 3 dari adikku itu dipanggil sama mama, dimarahin sama si mama karena merokok. Seumur hidup sampai saat ini. Lihat Pak Gunung Wijaya, kakakku tidak merokok. Aguru enggak, aku enggak, Adam enggak, Iki enggak, Irfan juga enggak. Dan ternyata pria yang tidak merokok adalah pria yang langka, Pak. Sudah mulai menipis. Luar biasa. Nah, jadi kita menjadi spesies langka lagi yang harus dilestarikan dan dibudidayakan. Itu baru contoh kecil ya. Mungkin Pak Rana punya pengalaman yang lain. Berarti kalau kayak gitu, ini mah mungkin subjektif saya gitu ya. Didikan orang tua Pak Fajar lumayan kena gitu ke anak-anaknya. Tapi bukan, kalaupun ada yang nggak berhasil, anak-anaknya misal ada yang tetap merokok gitu ya, itu berarti sebetulnya bukan salah orang tua juga gitu. Tapi kan kembali kepada presentasi ya, kalau misalnya ada metode, persentase efektivitasnya seberapa. Karena begini Pak Fajar, nah di keluarga saya itu kan sebenarnya orang tua saya, bapak ibu saya itu tidak merokok keduanya, tapi anak-anaknya ada yang merokok. Kan anak orang tua saya itu ada 4 ya, termasuk saya itu yang ketiga gitu. Karena yang tidak merokok ini adalah saya dengan kakak saya yang kedua gitu. Sedangkan kakak saya yang pertama dan adik saya tuh dia ngerokok. Mereka sebetulnya orang tua, apalagi khususnya ibu itu udah bawel banget. Mama. Mama itu udah bawel banget ke anak-anaknya supaya nggak ngerokok. Begitupun dengan bapak saya dulu, selalu memberikan arahan untuk tidak merokok karena itu akan mengganggu kesehatan dan menghabiskan uang jajan seperti itu kan. Nah, sebetulnya ketika ada anaknya yang merokok itu ya berarti bukan salah orang tua juga gitu, karena kan pada akhirnya yang namanya anak itu akan dibentuk juga oleh lingkungan sosialnya gitu, di mana anak itu bergaul, di mana anak itu bersosialisasi. Sebetulnya nggak masalah kan kita bersosialisasi dengan siapapun, berteman dengan siapapun, yang pasti kita perlu menjaga diri gitu. Iya, yang itu kembali kan kita punya filternya, kita punya filternya, prinsip mana yang akan dipegang. Prinsip.
Nah, yang Gitu. aku katakan Apakah yang itu. diwariskan orang tua ataukah yang diwariskan dari lingkungan sosialnya? Kayak gitu. Nah, ini yang aku Mana bilang yang akan berarti dipegang? yang mahal itu instalasi prinsip itu. Nah, itu, Bagaimana prinsip itu tertanam, terpatri dalam diri kita. Ini aku nanya aja deh sama Parana. Kenapa Parana bisa nggak ngerokok? Walaupun teman-teman Parana ngerokok. Sebelum aku jawab dengan jawaban aku ya. Yang pertama nih, kenapa saya gak ngerokok? Apa? Yang pertama saya Ya. ingin apa ya? Ingin berjanji kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada almarhum bapak saya bahwasanya saya nggak akan pernah ngerokok seumur hidup. Gitu. Amin, semoga konsisten ya. Semoga konsisten. Karena kenapa? Karena saya itu kan saking sayangnya sama almarhum bapak gitu kan, dan nggak mau menyia-nyiakan apa ya, nasihatnya, pepatahnya yang dulu pernah diberikan kepada saya. Nah, makanya saya pengen membuktikan apakah nasihat orang tua saya itu bisa membawa saya kepada pintu keselamatan, pintu keberhasilan gitu. Makanya saya pegang sampai sekarang. Kayak gitu. Alasan pertama karena udah janji gitu buat sama diri saya sendiri. Yang kedua, karena kesehatan, Pak. Karena kesehatan. Saya aja sekarang dalam kondisi seperti ini kayaknya udah ngos-ngosan, Pak, buat lari pagi. Apalagi ditambah Muterin apa lapangan sempur tuh paling cuma dapet 3 putaran aja udah ngos-ngosan 4 putaran gitu. Kebayang kalau saya ngerokok kayak gimana? nambah pendek ya nafasnya. Nafasnya nambah pendek gitu, Pak. Iya. Itu aja sih, Pak. Kalau Parana berarti analisanya begitu cerdas ya. Harusnya Kenapa? begitu cerdas dan mendalam. Kalau aku tuh nggak sedalam itu loh Parana. Pertama, mungkin ini sedikit bedanya. Mama papaku tuh nggak pernah melarang loh. Ngerokok aja. Nggak pernah melarang. Itu yang pertama. Yang kedua, aku itu kan selalu melihat teman-temanku nih sekitar. Mereka itu ngerokok. Pada awalnya itu mereka pasti lidahnya nggak terima. Mereka merokok pengen keren doang. Pengen dibilang dan diakui di secara sosialnya banyak ngomong kalau nggak ngerokok cewek gitu, padahal kalau nggak ngerokok cewek perasaan banyak juga cewek yang merokok kata gue gitu ya. Nah, yang bedanya mungkin waktu itu terinstal dan terbentuknya itu terbentuknya prinsipnya bahwa aku tuh udah keren loh tanpa merokok. Nah, kata aku keren tanpa merokok itu mungkin waktu itu secara tidak langsung papa ataupun mama saya itu membuat atau menumbuhkan kepercayaan diri anaknya dengan hal lain. Misalnya dalam hal akademiknya, mungkin dari hal apanya. Jadi ketika nanti dia di sosial, ya memang aku bisa dianggap tidak keren karena aku tidak merokok. Tapi aku di sisi lain keren loh dalam hal ini. Nah itu kalau waktu aku dulu. Nah begitu juga buat teman-teman, khususnya buat pelajar nih, anak cowok yang hari ini merokok, coba pikirkan lagi deh. Karena selain kata Kawarana tadi kesehatan, kemudian apa namanya uang jajan juga. Udah mau uang jajan pas-pasan dikasih cuman segitu, harus beli rokok, mending beli makan, Pak. Jujur. Daripada asap ya. Iya. Ini lebih baik beli yang lain. Menurut aku gini deh, contoh kecil aja gini, Parana. Ketampanan pria. Ketampanan pria dikonsumsi oleh siapa? Banyak orang. Oleh wanita kan? Oleh wanita. Nah, kita tanya sama wanita. Ketika wanita punya dua pilihan, pria yang merokok dan tidak merokok, pasti si wanita milih yang tidak merokok. Betul. Berarti alasan si pria-pria tampan di luar sana merokok buat siapa? Padahal kan kita bahasa marketing kita tuh kepada wanita kan. Nah, maksud aku kita pikirkan lagi bahwa yang keren itu bukan yang merokok. Tapi yang keren itu yang mana bisa memunculkan potensi dirinya. Tapi sebetulnya saya tuh berusaha buat memahami kenapa sih orang-orang itu merokok gitu. Ya karena menurut aku gini loh Paran, ini baru hanya perspektif aku aja karena merokok, alkohol termasuk narkoba pada awalnya itu gak enak. Iya. Nah, tapi dia bisa enak karena ada organ yang rusak. Nah, proses perusakan organ inilah yang mana bisa terbentuk karena lingkungan. Ada yang mencari keren, ada yang mencari gaya, ada yang mencari pengakuan. Ada juga yang bilang kalau merokok tuh jadi tenang. Nah, nanti teman-teman yang ini bisa menjelaskan dari apa namanya? Kadang kan kadang kan Pak alasannya itu ada yang misalkan ngerokok karena hasem biwir teh gitu kan. Beres dahar hasem asa tengah rokok teh asa kumaha. Nah, gitu ini kan. Pak Aran ini kita bahas hasem dulu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dari keilmuan biologi ataupun kesehatan lainnya itu bisa menjelaskan kenapa ada kata asem itu karena memang si lidahnya tuh ada yang rusak. Yang udah nggak normal, kenapa nih kita yang tidak merokok kayaknya nggak merokok baik-baik aja. Hal itunya belum serusak itu. Makanya buat teman-teman juga
ayolah kita pikirkan lagi, bukan berarti aku anti rokok ya, silakan yang merokok, tapi alangkah baiknya demi kesehatan juga kita pikirkan kembali. Karena oh iya, aku pernah dapat quote nih, siapa Parana yang pemilik gudang garam atau apa gitu, yang pemilik perusahaan rokok. Ya, kenapa Nah, tuh? kalau memang nanti bisa dibuktikan, coba googling, bener gak sih kalau mereka itu keluarga nggak ngerokok Parana? Nanti deh kita googling ya. Ternyata pas ditanya, kenapa Bapak tidak merokok? Padahal Bapak kan pemilik perusahaan rokok misalnya. Jawabannya sangat simpel loh. Apa tuh? Saya orang yang dewasa. Begitu tuh. Paham gak Parana? Berarti yang merokok Bukan berarti yang merokok tidak dewasa. oh tidak dewasa, oh bukan berarti gitu ya. Tapi dia paham bahwa merokok itu dari manfaat dan negatifnya masih banyak negatifnya. Karena dia dewasa, dia memilih. Iya. Nah itu, wow. Nanti tolong di ini ya, maksudnya tolong di nanti juga nanti aku mau cari deh artikelnya, kalau ada nanti aku munculin di sini. Iya. Karena seperti itu kan. Menarik. Menarik kan? Tadi dari awal kita dari empati kita ngebahas rokok gitu ya. Ini kan pada akhirnya kembali kepada diri kita sendiri gitu kan, mengenai pilihan-pilihan itu. Berarti benar-benar kita sebagai satuan terkecil nih, mulai dari keluarga, lingkungan, sampai ke hal yang lebih besar lagi. Nah, berarti kan kita harus ambil peran nih Parana. Ambil peran gitu kan. Meskipun saya belum punya keluarga gitu ya. Maksudnya kan saya juga punya keluarga toh, tapi belum, maksudnya bukan kayak aku yang udah nikah gitu keluarga, ya. punya anak, punya istri kan emang belum gitu. Tapi seenggaknya saya kan bisa mengamati gitu kan. Karena kan saya juga belajar tentang sosiologi gitu ya. ya. Apalagi Parana deh. Saya mengamati gitu tentang perilaku-perilaku dalam keluarga, pembagian peran dan lain sebagainya gitu. Apakah sudah dijalankan dengan betul atau misalkan belum gitu kan. Atau biasanya penyebab masalah ini tuh kenapa gitu kan. Kayak gitu sih Pak. Tadi aku masih mengganjal nih tentang peran. Berarti kan semua ketika berbicara tentang peran, ini kan bukan tanggung jawab individu ya, tapi ini tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Yang mana ketika ada kasus seperti ini tuh kita nggak cepet-cepet, bener ya, bahasa kasarnya ngejudge gitu. Bahwa pada dasarnya adik kita ini tuh korban bagaimana ada informasi, ada rasa yang tidak sampai kepada adik kita ini. Dan mudah-mudahan hal ini kan menjadi pelajaran bersama bahwa hal ini tuh nggak bener loh, hal ini tuh nggak harusnya terjadi, apalagi sampai tertawa gitu kan. Kadang gini Pak, maaf ya Pak, maaf ya ini untuk semua netizen yang nonton podcast ini gitu. Kadang saya gini berpikirnya, kenapa sih ketika seseorang menggunakan sosial media itu kadang berlaku tidak bijak gitu. Apakah seseorang itu emang perilakunya, wataknya seperti itu, atau mungkin dia dibentuk dari lingkungan digitalnya itu. Jadi Pak, perlu diketahui ketika kita melihat video seorang gadis, 4 orang gadis misalkan melecehkan atau menghina anak-anak Palestina gitu, itu bukan berarti dia niatnya ke arah sana gitu. Tapi yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa kok bisa sampai seperti itu? Apakah emang si anak itu dia dibentuk oleh lingkungan digitalnya, lingkungan dunia mayanya itu sendiri? Kita tahulah, kita itu Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara dengan warga masyarakat dunia mayanya yang tidak sopan. Itu sama siapa ya? FIFA atau sama siapa? PBB, saya lupa. Ada pokoknya ya. Ya adalah internasional Pak. Internasional yang menyimpulkan itu. Bahwa kita itu adalah salah satu yang tidak sopan menggunakan sosial media gitu Pak. Nah mungkin kalau baru dari kacamata awam saya, ini karena itulah dia berpikir bahwa ketika dia di media sosial itu pertanggungjawabannya tuh tidak nyata seperti dunianya. Iya. Nah mungkin itu dia berpikir ketika dia menggunakan anonim misalnya, dia mau ngomong apa kek, nggak ketahuan ini. Iya. Nah padahal yang tidak kebanyakan orang sadari bahwa dari apa yang kita post itu dampaknya loh. Iya, itu berpengaruh untuk orang-orang di sekitar. Karena iya, kenapa nih? Karena kita berarti kan nariknya itu kepada kode etik jurnalistik. Iya, itu betul. Kenapa dalam dunia jurnalistik itu ada loh rambu-rambunya, ininya dan sebagainya. Karena ketika kita melempar nih di luar sana, itu serem loh kalau jadi asumsi. Gimana caranya kita membetulkan asumsi orang dari apa yang kita buat, termasuk video ini. Nah, saya kadang berpikir Pak, jangan-jangan
anak-anak remaja di kita itu yang menggunakan sosial media itu, dia dibentuk oleh lingkungan digitalnya, oleh Iya. lingkungan dunia mainnya sendiri gitu, yang mana kita tahu sendirilah orang Indonesia kan kadang banyak tuh yang asal ngejudge kalau misalkan ada Iya. kasus apa bahkan orang yang nggak salah sekalipun itu diserang. Itu ada juga cerita itu. Padahal bukan itu orangnya, bukan tapi itu karena orangnya. punya namanya sama, Kebalik namanya antara itu dan itu jadi ini dan tapi ini. asal diserang aja, Diserang aja. dikatain, Pak, caci maki. Astagfirullahaladzim. Itu jangan-jangan karena terbentuk dari lingkungan digitalnya juga. Tapi kan itu masalahnya menunjukkan sekali loh kalau kita tuh minim sekali dalam masalah literasi. Iya. Ya, itu kan namanya misalnya Fajar Darussalam sama Darussalam Fajar. Yang melakukan kejahatan Darussalam Fajar. Ternyata yang dihujat nih Fajar Darussalam. Nah, iya. Itu kan maksudnya mereka tuh tahu dari dua nama yang terbalik itu dua orang yang berbeda. Ya Allah Akbar. Tapi apa coba alasannya, Pak? Woi, salah orang, salah akun, bukan akun yang ini, akun yang sebelah. Iya. Biarin, soalnya di akun sebelah itu komentarnya dinonaktifkan, jadi seperti mencari pelampiasan. Ya udah biarin aja di sini aja gak apa-apa gitu. Astagfirullahaladzim. Kan tetap aja itu gak etis, Pak, gitu kan. Gak Karena etis bukan pelakunya dia, bukan. Iya, jadi gitu. berarti kan kalau kayak gitu ngapain? Apa gimana bahasanya? Kan orang ini tidak bertanggung jawab atas perbuatan itu gitu. Kenapa? Stigma dan judge-nya itu ke situ. Mungkin dia berpikir gini loh, karena ini mah obrolan kita aja bahwa kayaknya mereka tuh nggak paham loh dari chattingan dia, chatan dia itu bisa berdampak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Nah, iya. Misalnya berdampak depresinya. Karena menurut aku yang seremnya dari anak-anak sekarang itu sangat haus validasi. Beda loh zaman aku nih. Misalnya aku sekolah. Sekarang aja nih penampilan aku begini. Iya. Ya segini bagus jeleknya gitu. Terus ada yang bilang, "Apa aja bajunya norak amat." Kalau aku nggak akan sampai sakit. Kalau Farhan sakit hati gak? Kalau aku enggak. Bodoh amat saya. Kalau aku cuma ngomong, karena kenapa? Aku berpikir bahwa selera berbusana orang tersebut dan saya berbeda. Udah selesai. Tapi kalau anak sekarang dipikirin, Pak. Sampai pulang ke rumah, sampai dia bercerita bahwa, aku jelek sekali. Gitu. Padahal kan belum tentu ya dari 10 orang yang dia temui, semuanya sependapat begitu. Nah itu menurut aku kok haus validasi ini tuh karena apa ya? Karena kan dalam berpakaian yang paling penting itu kan nyaman dulu kitanya. Nyaman, menutupi badan, mau gitu aurat kan, lah ya. sopan, kan kayak gitu. Penting tadi ya, maksudnya kriteria yang tadi disebutkan nama Farhana sudah tercukupi. Menutup aurat, sopan, kemudian dan sebagainya, rapi, bersih, wangi, dan sebagainya gitu. Tapi ketika misalnya kata dia bagus norak atau apa kan itu kan perspektif ya. Iya. Mungkin kalau di lingkungan tertentu ketika paduan warna ini dicampur warna ini menjadi tidak lazim dan tidak umum itu kan ya asumsi gitu. Nah menurut aku nih buat teman-teman ini mah hanya kata-kata aku aja. Kenapa orang-orang itu masih haus validasi? Karena mereka belum punya karakter. Iya. Dia mereka belum tahu bahwa dia itu lemah di titik ini tapi kuat di titik ini loh. Nah titik kuat inilah yang akan menampik semua pandangan lemah mereka. Jadi buat teman-teman, cobalah kita berpikir bahwa kita itu memang diciptakan tidak sempurna. Tapi Allah ciptakan kelebihan yang bisa menutupi ketidaksempurnaan itu. Itu pasti loh. Iya. Iya, aku sudah membuktikan. Saya juga sepakat bahwa Allah itu maha adil ya, menciptakan kita tidak sempurna. Tapi Allah ciptakan satu kelebihan yang menutupi ketidaksempurnaan itu. Maka dari itu, di dunia ini menurut aku tidak punya alasan untuk sombong dan tidak punya alasan untuk minder. Karena ketika kita ada di atas nih, yakinlah bahwa di atas kita pasti ada yang lebih lagi. Tapi kita tidak sombong. Nah, ketika kita minder, jangan pernah berpikir seperti itu karena yakinlah dari kurangnya kita Allah ciptakan kelebihan yang mana tidak dimiliki orang lain. Nah, naik lagi. Jadi kita tuh nggak harus ada di atas atau di bawah. Cukup di tengah-tengah dan mensyukuri apa yang kita miliki. Betul sekali, betul. Bener kan? Betul. Jangan pernah berpikir kita tuh yang paling kerennya, atau mungkin kita berpikir yang paling bawahnya. Tengah aja sih. Nah, lagian apa yang mau dikejar gitu? Masalahnya apa yang mau dikejar? Bedanya mungkin ya, karena kan kita kan tidak pernah berlomba tanpa piala itu. Iya. Kayak mereka yang adu outfit lah, sebegitulah, beginilah, yang memang waktu zaman aku tuh hal itu tidak ada pernah. Nah kira-kira nih kenapa ya? Jadi hal-hal yang kayak gini tuh harus ada. Padahal kalau kita tidak ada yang namanya persaingan, berteman seperti zaman dahulu kala kayak nih. Iya. Nikmat, Pak. Karena yang paling miris kan ada kasus-kasus yang
berteman hanya karena berselisih nih, anak gak tahu usia berapa ya, kayaknya masih di bawah SMP, berselisih masalah game online itu Oh, kenapa, Pak? sampai menghilangkan nyawa temannya. Nanti Karena aku, kalah. bukan kalah, jadi kayak aku nih misalnya main Mobile Legend, Hmm, Rana tuh joki. joki. Nah aku tuh bayar berapa ke Parana biar rank Mobile Legend aku tuh naik. Terus Ternyata ketika aku bayar sama Parana, ternyata itu tuh nggak dipenuhi gitu. Harus sampai rank ini tuh nggak dipenuhi. Kemudian ditagih beralasan tiba-tiba dihilangkan nyawa. Hanya karena waduh. perkara seperti itu. Nanti aku cari ya, nanti aku munculin tuh berita. Padahal perlu dipahami ya sebetulnya. Oke lah main game. Tapi Boleh kalau- gitu ya kalau buat misalnya- hiburan ya. Kalau misalnya sampai apa sama nyawa, Tapi kalau kayaknya sampai bandingannya terlalu jauh ya. Iya nggak banget gitu. Ini ibarat nih Parana nih. Kalau aku menganalogikan, misalnya aku mencubit Parana. Iya. Segini nih cubitannya. Ya sakit lah gitu. Iya. Tiba-tiba Parana membalasnya dengan menghilangkan nyawaku. Kan begitu ya? Kan nggak Nggak imbang ya, maksudnya Nggak imbang. nggak apple to apple gitu. Lagian walaupun dalam imbangnya pun atau misalkan imbang tapi lebih dikit itu kayaknya yang namanya balas dendam tuh Bukan obat ya? bukan obat. Hanya menghasilkan luka yang lain. Hanya Kalau menghasilkan luka. Kita kalau misalkan mau terus-terusan ngebalas, sampai kapan? mau sampai kapan? Karena Iya. orang pun gak akan berhenti buat ngebalas kita lagi gitu. Karena nih satuan tinju ya. Ini tinju nih, kan nggak ada satuannya. Pak. Iya. Misalnya aku tinju nih, DR. Belum tentu tinju aku dan tinju dia tuh kalau misalnya kita ukur dalam hitungan tertentu ilmu fisika, nggak mungkin sama kan? Iya. Oh kamu lebih kenceng, tinju lagi. Ah kok kamu jadi lebih kenceng dari aku? Terus aja begitu tanpa ujungnya. Harusnya kalaupun emang kita belum puas dengan balasan yang kita lakukan atau misalkan yang kita peroleh, itu harusnya kita punya berpikir bagaimana caranya membalasnya tapi dengan seni. Dengan cara yang baik. Karena balas itu adalah seni gitu. Oh, gitu. aku jadi teringat nih, kuat lagi nih teman-teman. Jadi ketika kita sakit hati orang wanita, merasa kita dihianati, dicampakkan, disia-siakan, itu bukan dengan kata-kata yang kasar membalas, bukan dengan kekerasan fisik apalagi. Betul. Cukup sukses, karena dibalik pria-pria sukses banyak wanita yang menyesal. Wah, itu aku pernah dapat quote yang kayak gitu. Dari kan? mana, Pak? Ada dari sebuah perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup. Iya, karena ketika kita sakit hati sama orang, khususnya wanita nih, para pria taman di luar sana, Waduh. tidak perlu kita marah-marah, berkata kasar, membuka aibnya, nggak perlu. Apalagi kita melakukan kekerasan fisik, karena itu hal yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Dalam situasi apapun, pria dilarang buat kekasaran fisik kepada wanita. Cukup sukses karena dibalik pria sukses banyak wanita yang. Ini pembahasannya kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa ya, biar obrolan santai aja. Coba Parana kita lihat foto orang sukses, contohnya presiden aja. Itu kan berarti fotonya dipang-pang se-Indonesia. Mungkin aja nih di masa muda beliau banyak wanita-wanita yang pernah menyanyiakan cintanya, menyanyiakan perhatian dan kasih sayangnya. Kira-kira si wanita itu ketika melihat fotonya jadi presiden ada penyesalan? Nggak tahu sih ya Pak, karena kan saya nggak bisa mengetahui isi hati mereka. Minimalnya gitu. Pasti bilang cerita sama anaknya, waktu dulu bapak itu suka sama ibu loh, kok ibu nggak mau mati? Ya itu kesalahan ibu waktu zaman dulu. Nah menurut aku buat teman-teman juga bahwa benar kata Parana, balas dendam itu nggak akan menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan luka baru dan ya itu rasa sakit yang baru. Iya betul, kayak gitu sih Pak. Jadi kalau misalkan kita mau ngebalas terus-terusan juga ya orang yang kita balas atau pihak yang kita balas itu ya mereka pun nggak akan berhenti. Baik, kalau ini kita langsung lagi ke bahasan selanjutnya. Apa tuh Pak? Kalau kita perhatikan nih, kenapa ya di lingkungan remaja hari-hari ini mereka tuh ingin selalu terlihat menonjol. Apa dulu juga kita begitu ya? Coba Parana, kita flashback ke belakang. Menonjol dalam artian dia tuh gimana caranya dia tuh selalu ada di atas yang tadi aku bilang. Pasti sih Pak, karena kan memang fasenya yang kalau misalkan kita ngomongin remaja, konteksnya remaja itu emang fasenya sih Pak. Karena dia pun pengen gitu, ada sesuatu hal yang ingin dia banggakan, kayak gitu. Tapi kan yang jadi masalahnya itu bukan sikap dia yang nggak apa-apa mau ngebanggain sesuatu. Iya. Tapi kan kalau misalkan dilakukan secara berlebihan dan misalkan itu penting ataukah enggak gitu, itu kan perlu dipikirkan lagi gitu. Ini berlebihan enggak ya kalau kayak gini? Ini penting enggak ya buat dibanggakan, buat ditonjolkan? Sepenting apa gitu. Tapi kalau kata aku koridornya itu atau batasannya itu adalah ketika hal itu tidak merugikan orang lain. Yang paling seram itu adalah begini Parana.
dia ingin menonjol. Karena dia ingin menonjol, jadi dia harus ada tumbalnya atau ada korbannya. Jadi dia akan menginjak orang untuk meninggikan diri. Misalnya ketika dia dalam sebuah perkumpulan, dimana ceritanya dia menunjukkan lemah-lemah orang tersebut untuk biar dia tuh terlihat lebih bagus daripada orang tersebut. Nah itu yang tidak boleh. Kayak gitu ya. Karena Sepakat. Karena menurut aku yang serem tuh sekarang begitu. Bagaimana dia tuh ingin menonjol tapi dengan mengorbankan orang. Nah, kalau itu menurut saya itu berlebihan sih, Pak. Iya, itu yang maksud aku. Kalau memang menunjukkan kembali ya itu memang fasenya kita ingin membuktikan diri dan sebagainya. Tapi yang paling serem adalah ketika kita menonjol, justru kita harus mengorbankan orang lain. Jadi kita seperti apa ya? Biar kita terlihat putih, maka kita akan menunjukkan ini loh orang-orang yang hitam. Nah begitu. Iya, itu kan gak baik ya. Gak baik. Nah berarti begitu ini yang harus kita kaji bersama, harus kita sadari bersama bahwa kalau menurut aku orang besar itu bukan orang yang mengatakan aku besar, tapi orang besar itu adalah ketika dia bersama orang-orang lain, maka orang-orang di sekitar dia menjadi besar. Nah itu. Kadang kan yang namanya manusia ya Pak, ada aja lah rasa ingin untuk diakui. Nah kalau keberadaannya. Iya. Gitu, keberadaannya, kemampuannya. Gitu. Ada rasa ingin diakui. Jadi gak mau dianggap sepi lah. Itu mungkin entahlah. Mungkin sudah kayaknya manusia ya. Emang seperti itulah sifat manusia kan. Kayak gitu. Tapi selama tidak dibawa atau digiring kepada hal negatif itu masih wajar aja. Masih wajar. Tapi kita juga harus tahu ini tuh bisa dikatakan negatif tuh ketika sudah batasannya apa. Mudah-mudahan ini juga menjadi kesadaran kita bersama bahwa ya kembalilah ketika kita apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan dan mengorbankan orang lain berarti itu sudah tidak benar. Betul. Gimana Pak? Obrolan kita panjang banget ya hari ini. Panjang banget Pak. Ini bakal seru banget. Jadi closing statement kali ini Pak Rana. Kira-kira dari obrolan kita nih kalau kita intikan apa sih Pak Rana? Kalau kita intikan sebenarnya panjangnya saking panjangnya saya jadi bingung ini mau menyimpulkannya bagaimana. Tapi yang menurut Pak Rana nih yang paling urgen nih untuk kita sampaikan ke sobat jalan pulang di luar sana. Bentar, saya mikir dulu. Tadi kan kita udah ngebahas soal empati, terus kita udah ngebahas soal karakter dan prinsip juga, keluarga, lingkungan gitu ya, sosial media, termasuk gitu. Sampai peran nyata kita di lingkungan itu juga. Intinya gini sih, kalau dari saya ya, jadilah pribadi yang mau, bukan yang mampu, tapi yang mau menintrospeksi diri ketika dirinya itu melakukan kekeliruan. Karena dengan begitu kita bisa belajar tentang kesalahan apa yang sebetulnya tidak boleh kita ulang, kayak gitu, agar tidak merugikan banyak orang. Nah, selain itu kita juga perlu untuk mendengarkan pengalaman dan cerita orang lain, ya gitu. Kita perlu merasakan juga bagaimana orang lain itu tenggelam dalam kisah-kisah masa lalunya gitu. Seberapa sakitkah, seberapa bahagiakah gitu ya terhadap hal-hal yang pernah mereka alami. Gitu aja sih Pak kalau dari saya. Kalau dari saya buat sobat jalan pulang dimanapun berada, ketika sobat jalan pulang melihat apapun yang ada di media sosial, jangan terlalu cepat menyimpulkan, karena tidak semua yang di media sosial itu seperti itu kejadiannya. Betul. Lebih baik kita bijak dalam menilai. Yang pasti jangan sampai kita mengatakan ini itu ternyata ketika kita di situasi yang sama kita melakukan. Karena menurut aku paling serem begitu. Kita hanya bisa menilai orang lain tanpa mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kembali kita nggak tahu di luar sana itu orang seperti itu karena apa. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana setiap kesalahan orang lain itu bukan sebagai bahan untuk kita cela, itu sebagai bahan untuk renungan kita dan supaya kita bisa mencegah hal-hal tersebut. Nah, kita lebih menjadi hal ini tuh tidak boleh terjadi lagi. Iya. Bahwa mudah-mudahan dari kejadian adik-adik kita ini banyak hikmahnya, banyak pelajarannya yang mana ini menjadi pembelajaran bersama. Semoga hal-hal yang seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Kita kembalikan lagi empati kita, karena dengan kita berempati dengan orang lain, itu kita seperti
apa ya, merasakan kejadian itu dan kita tidak akan melakukan hal itu lagi. Intinya gitulah, pokoknya jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Iya. Sebaik-baiknya pribadi yang memiliki rasa kemanusiaan lah. Jadi intinya kembali menjadi manusia dan beradab. Nah, seperti itu. Baik, itu Betul. saja Sobat Jalan Pulang obrolan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan ketika ada kata-kata kita yang kurang pas, itu murni kesalahan kita. Iya. Ketika kita ada baiknya, alhamdulillah. Mohon dimaafkan aja. Karena memang kita ini hanya obrolan-obrolan santai aja. Dan kita hanya melihat dari perspektif kita. Gak ada maksud buat menyinggung ya Pak. Justru kita di sini senetral mungkin, melihat dari kacamata yang memang lebih apa ya, lebih dingin gitu. Iya. Jadi kita tuh nggak cepet-cepet berbicara apa dan siapa yang salah, tapi kita berbicara apa nih peran dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini terjadi kembali. Betul. Kayak gitu Pak. Itu aja. Langsung aja kita mungkin ya. Ya. Kita berpamitan buat Sobat Jalan Pulang. Sepertinya kita langsung pamit aja. Saya Faji Darussalam. Saya Rana Adi Kirna. Mohon pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.